Di dalam dunia keuangan, ada yang disebut dengan produk derivatif. Apa yang dimaksud dengan produk derivatif ini, bro? Produk derivatif adalah produk yang ketika kita membelinya, waktu antara menerima produk itu dan membayar uangnya itu berbeda. Hutang dan investasi adalah produk derivatif yang paling famous. Keduanya menjanjikan keuntungan berupa bunga bagi yang memiliki duitnya dan barangnya. Misalnya, kamu ambil KPR rumah, tenor 30 tahun. Sudah pasti, lo nyicil kena bunga bukan? Lo bayar lebih mahal ketimbang lo membelinya secara cash. Nah, bunga KPR inilah yang menjadi keuntungan bagi bank. Begitu juga dengan asuransi. Kamu membayar polis asuransi kesehatan misalnya. Premi yang kamu bayarkan itu jauh lebih murah dibanding jaminan yang akan lo terima jika sewaktu-waktu lo jatuh sakit. Bank adalah salah satu broker terbesar produk derivatif ini. Misalkan lo punya uang 1 miliar, lo pengen masukin ke deposito, maka lo dapat bunga 5% dalam 1 tahun dari bank contohnya. Kemudian, ada pihak perusahaan yang ingin berhutang ke bank dengan tujuan untuk ekspansi usahanya. Maka sebenarnya, uang yang kamu depositkan tadi diputar bank untuk dipinjamkan ke pihak perusahaan yang ingin berhutang tadi. Pihak perusahaan tersebut harus membayar bunga 12% per tahun ke bank karena dia sudah berhutang. Jadi sebenarnya kamulah yang memberikan hutang itu kepada pengusaha. Bank ini cuma perantara saja. Ya iyalah, kan itu duit kamu yang kamu depositkan tadi bukan? Nah, kalau dipikir-pikir, duit lo itu mengalir ke sesuatu yang belum ada. Pengusaha tadi pinjam uang dari bank untuk mendirikan sebuah pabrik contohnya. Kemudian, bank memberikan uangnya, ya uang yang lo depositkan tadi. Pertanyaannya, apakah pabrik itu sudah ada? Kalau ada, ngapain dia ngutang ke bank ya kan? Jadi duit lo itu mengalir untuk sesuatu hal yang dijanjikan bakal ada. Padahal hal itu belum tentu pasti terjadi bukan? Jadi kasarnya, kamu membeli sesuatu yang bakal dijanjikan ada. Dan keuntungan yang lo dapat adalah bunga. Zaman sekarang, selain bank, sudah banyak lahir institusi lain dalam hal jual beli produk derivatif ini. Seperti perusahaan leasing, sekuritas, asuransi, perusahaan komoditas berjangka, reksadana. Dan akan terus bertambah di masa depan. Kabar buruknya, produk derivatif ini bisa menjadi bom waktu. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, waktu antara kamu membayar barang dan menerima barangnya itu berbeda. Jadi ada risiko, kamu sudah bayar tapi barangnya belum jadi, atau sebaliknya, barangnya sudah jadi tapi uangnya belum ada. Nah, melalui produk-produk derivatif ini, beberapa institusi keuangan mendapat pemasukan bukan? Seperti bank tadi, bersaing untuk mencari peminjam uang. Kalau nggak ada peminjam, bagaimana mereka mendapatkan bunga? Berbagai program-program menarik mereka ciptakan yang bisa memancing godaan si calon peminjam. Mereka juga gencar-gencarnya mempromosikan, mengiklankan, menyebarkan program-program menarik mereka karena bank ini melihat kebutuhan peminjam dan penabung sama besarnya, sehingga lupa akan faktor risiko di mana terkadang mereka tidak menyeleksi dengan ketat si calon peminjam uang. Dan inilah yang akan menjadi bom waktu. Contoh nyatanya adalah krisis 1998. Saat itu, orang-orang kaya yang berhutang tiba-tiba bangkrut. Mereka bangkrut otomatis, mereka nggak bisa bayar bunga ke bank. Bank nggak dapat bunga, jadi nggak dapat pemasukan. Dan akhirnya merembet ke bank itu sendiri, terancam bangkrut. Akhirnya pemerintah menggunakan APBN untuk membail out semua bank-bank yang terancam bangkrut itu. Contoh lainnya, krisis global 2008, di mana pada waktu itu mortgage atau KPR sedang booming, di mana warga Amerika bisa menyicil rumah dengan tenor sampai 50 tahun. Gimana gak tertarik bukan? Kesalahannya, program KPR itu dipasarkan dengan tidak rasional, sehingga calon pembelinya tidak diseleksi dengan ketat. Akhirnya, jutaan orang belakangan tak sanggup membayar cicilannya lagi. Akhirnya kredit macet, bencana pun terjadi. Jadi bayangkan bro, baru satu produk derivatif saja yang bermasalah, namun dampaknya luar biasa. Dan kita melihat produk derivatif ini bukannya malah berkurang, tetapi terus bertambah dengan faktor risiko yang semakin diabaikan. Inilah ancaman ledakan bom waktu berupa krisis. Namun kita tidak tahu kapan dia akan meledak. Pertanyaannya, gimana coba? Kalau semua produk derivatif itu meledak secara bersamaan. Lihat bro, ledakan satu bom saja yang berlabel mortgage sudah mampu menghancurkan institusi sekelas Lehman Brothers pada tahun 2008 dengan meninggalkan hutang sebesar 590 miliar US dollar. Perkiraan total produk derivatif di muka bumi ini yang terus bertambah mungkin sudah mencapai ribuan triliun US dollar. Bayangkan kalau itu semua meledak bersamaan, bagaimana dengan generasi masa depan, anak cucu kita? Misalkan lo ambil KPR dengan tenor 30 tahun, siapa yang tahu kalau seandainya lo sudah meninggal namun cicilan KPR-nya belum lunas, siapa yang akan melunasi cicilannya? Begitu juga
dengan pemerintah suatu negara, contohnya menerbitkan surat hutang 20 triliun US dollar dengan tenor 10 tahun. Yang menikmati duitnya yang pemerintah sekarang, bukan? Yang membayarnya siapa? Ya pemerintah periode selanjutnya. Dan mungkin konyolnya, pada pemerintahan berikutnya, pembayaran surat hutang itu bukannya diselesaikan, tapi malah menerbitkan surat hutang yang baru lagi. Begitulah seterusnya. Jadi bom waktu ini tidak pernah dijinakkan. Tinggal tunggu waktunya meledak, namun tidak tahu kapan pastinya. Baik, selesai sudah omongan-omongan yang gak seberapa ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.